Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Adi Putri dengan NIM 22031057 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi administrasi peserta didik, yang dimana materi administrasi peserta didik ini terdapat materi pembahasan ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian administrasi peserta didik, yang kedua ada proses administrasi peserta didik, yang ketiga instrumen dalam administrasi peserta didik baik manual maupun elektronik, dan yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan, yang bertujuan untuk menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum yang membutuhkan administrasi dalam pelaksanaannya. Administrasi peserta didik ini juga merupakan proses pengurusan serta pelayanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Materi berikutnya yaitu ada proses administrasi peserta didik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pembelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam penerimaan murid baru yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan membentukkan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Selanjutnya yaitu ada selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama yaitu orientasi untuk murid baru, yang kedua peraturan kehadiran murid, dan tata tertib sekolah. Yang ketiga yaitu ada akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya ada kelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester serta kenaikan kelas. Materi selanjutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik, baik manual maupun elektronik. Yang pertama ada catatan data siswa sekolah, catatan kelas siswa, ada buku induk, buku klaper, daftar kehadiran siswa, daftar hadir siswa, dan file penyimpan berkas siswa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penjelasan materi tentang instrumen tadi. Yang pertama itu ada catatan data siswa sekolah. Catatan data siswa untuk sekolah meliputi buku induk, buku klaper, dan catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan, baik yang bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada catatan kelas siswa, buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang terdiri dari buku daftar nilai, buku langgar, buku rapor, dan buku mutasi. Selanjutnya yaitu ada buku induk. Buku induk adalah buku yang merangkum semua kegiatan peserta didik mulai dari masuk sekolah hingga tamat, serta merangkum semua kegiatan yang ada di sekolah, termasuk sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya ada buku klaper. Buku klaper ini sendiri adalah buku pelengkap atau buku induk yang dituliskan menurut abjad,
dan berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data di dalam buku induknya, yaitu daftar keadaan siswa. Buku ini digunakan dan diberlakukan ketika siswa memulai pelajaran di sekolah, sampai dengan siswa tersebut tamat dari sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada daftar harddisk siswa. Daftar harddisk siswa sangat penting dilakukan guna untuk mengetahui keadaan setiap harddisk siswa saat melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada file penyimpan berkas siswa. File penyimpan berkas siswa terdiri atas beberapa komponen, yaitu meliputi daftar keadaan siswa, daftar harddisk siswa, sampai dengan foto dari siswa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dalam penerimaan siswa, peran guru dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu dalam masa orientasi. Peran guru yaitu membuat para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu dalam memotivasi siswa. Peran guru yang dapat dilakukan yaitu harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya atau siswi-siswinya. Dan yang terakhir yaitu ada kedisiplinan sekolah atau kelas. Peran guru sangatlah penting karena guru sebagai model yang dapat dijadikan contoh bagi siswa-siswa di sekolah. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah daftar pustaka atau daftar referensi yang digunakan untuk mencari materi sebagai rujukannya. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.